Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Alpa, Alkitab menyapa. Saudara, masihkah kita ingat mengenai kisah Rut dan Naomi? Di dalam kitab Rut diceritakan mengenai keluarga Elimelek beserta dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya. Tapi saudara, ironinya kitab Rut ini dibuka bukan dengan dengungan yang menyenangkan, melainkan berita kelaparan di tanah Betlehem. Rut pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Padahal saudara, Betlehem itu artinya rumah roti atau gudang roti. Konon katanya, Betlehem jika musim panen gandum banyak sekali hasilnya karena tanahnya sangat subur. Namun saudara, kelaparan yang dialami oleh orang-orang Israel di tanah Betlehem sesungguhnya bukti kemarahan Allah kepada mereka. Di zaman itu, para hakim memerintahkan dengan sangat kacau. Bahkan bukannya sekedar itu, Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini artinya kerohanian Israel sedang merosot, mereka berpaling dari Allah dan mereka meninggalkan Allah Yahweh dengan berbuat sesuka hati mereka. Oke, kembali ke kisah Elimelek. Ketika kelaparan itu terjadi, Elimelek kemudian berpikir cara satu-satunya adalah pergi ke tempat lain. Dia kemudian membawa Naomi, istrinya dan kedua anaknya meninggalkan Betlehem, kemudian pergi ke tanah Moab. Namun saudara, siapa sangka juga bahwa kisah kesusahan hidup itu tidak berujung kepada kisah kelaparan. Di Moab, Elimelek meninggal dan kedua anaknya laki-laki juga ikut meninggal. Yang tinggal adalah Naomi beserta dengan kedua menantunya orang Moab itu. Sekarang saudara, Naomi benar-benar hidup menderita. Di Moab dia tidak punya tempat karena itu bukan tanahnya. Oleh karena itu dia berpikir jalan satu-satunya untuk meneruskan kehidupan adalah pergi ke tanah Betlehem dengan status sebagai seorang janda, ditemani menantunya yang bersikeras mengikut dia, yaitu Rut. Menjadi janda artinya kehilangan pelindung, kehilangan tanah, dan tentunya hidupnya miskin, hidupnya melarat, dan hidup dari belas kasihan orang. Makanya saudara, ketika membaca kitab Rut, kita akan menemukan untuk mencukupi kebutuhan, Rut pergi ke ladang orang lain memungut bulir-bulir jelai di ladang orang yang bermurah hati kepadanya. Nah, tapi saudara, kalau kita membaca kitab Rut secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa siapa yang menduga di tengah-tengah kesusahan hidup yang dialami oleh Naomi, dia menyaksikan kisah yang luar biasa. Seorang penebus lahir dari keturunannya. Boas, suami Rut itu yang merupakan kerabat dari Naomi juga, adalah kakek dari Raja Daud. Dia melahirkan anak namanya Obed, dan Obed adalah ayah dari Raja Daud. Ketika Obed lahir, perempuan-perempuan di sekitar itu memuji Naomi dan berkata kepada Naomi bahwa dia adalah wanita yang paling beruntung. Mereka berkata begini kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Nama Boas pun tercatat di dalam sejarah sebagai bagian dari silsilah Yesus Kristus. Saudara, rangkaian peristiwa ini membuat kita tersadar bahwa Allah tidak pernah lupa dengan kesusahan hidup Naomi. Allah melihat dengan jelas, Allah memperhatikan dengan begitu baik kesusahan yang dialami oleh Naomi. Sekalipun mara atau penderitaan itu menjadi makanan yang harus dikonsumsi oleh Naomi setiap hari semenjak kelaparan itu, kehilangan suami dan kemudian menjadi seorang janda dan kemudian kehilangan kedua anaknya. Namun Allah jelas melihat kesusahan hidup Naomi dan dia terus bekerja
di dalam rencananya yang mulia. Dan sekalipun saudara, kalau kita perhatikan di sisi lain, Israel berpaling kepada Allah, kerohanian mereka sedang merosot, tetapi Allah tidak pernah melupakan Israel sebagai umat pilihannya itu. Allah tidak pernah lupa, sekalipun orang Israel begitu bebal melupakan Allah. Saudara, cara Allah memang unik di dalam hidup ini. Cara Allah untuk mempertemukan ujung penderitaan kepada jalan kebahagiaan itu merupakan cara yang tidak pernah terduga. Dan cara yang unik itu sangat tepat bagi setiap orang, bukan hanya kepada Naomi, tetapi kepada kita semua, saya dan saudara yang sedang mendengarkan video ini. Jika hari ini kita sedang mengalami kesusahan hidup, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Allah melihat kita, Allah melihat penderitaan kita. Dan ingatlah, Allah tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Penderitaan itu pasti ada ujungnya, dan kebahagiaan akan terbuka bagi orang-orang yang tetap percaya dan mengandalkan Dia. Saudara, kiranya renungan Alpa ini terus menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian renungan Alpa, terima kasih, Tuhan memberkati.